Selamat datang lagi di channel saya dengan saya Oka Pribawa dan di video ini saya akan membahas salah satu aspek bahasa Inggris yang mungkin agak susah dipahami oleh orang Indonesia karena sederhananya konsep itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Konsep apa itu? Yaitu silent consonants ya atau silent letters. Silent letters itu ada dua masalahnya, ada yang consonants, ada yang vowels. Kebetulan untuk sesi yang ini saya akan membahas tentang consonant. Silent artinya diam ya, atau tidak ada suara, itu namanya silent. Yang memang agak aneh ya, kadang-kadang bahasa Inggris ini. Saya katakan dia berbeda konsep dengan bahasa Indonesia, sebab dalam bahasa Indonesia, semua huruf dalam suatu kata, dia harus diucapkan, harus ada suaranya. Dia ada dalam kata tersebut. Ya, karena dengan maksud untuk diucapkan atau untuk disuarakan. Tapi berbeda dengan bahasa Inggris. Jadi ada beberapa aturan dalam bahasa Inggris di mana huruf itu ada dalam satu kata, tapi tidak diucapkan. Ada tapi dianggap tidak ada. Kasihan sekali huruf-huruf ini ya. Agak nyesek rasanya di dada ya kalau kita digitukan sama orang ya. Ada tapi dianggap tidak ada. Enak banget gitu kan. Oke, kita masuk ke kata apa saja. Maaf, huruf apa saja dan di kata seperti apa huruf tersebut seharusnya tidak diucapkan atau tidak disuarakan. Yang pertama adalah suara k ya. Jadi huruf k ini seringkali dia tidak diucapkan apabila letaknya itu sebelum huruf n dan huruf k tersebut merupakan awalan kata seperti kata knowledge yang mungkin saya sering sekali mendengar orang Indonesia bilang knowledge ya, keni ya. Jadi setelah ini saya harap semuanya paham bahwa kalau dia konteksnya seperti ini, kasusnya seperti ini, dia berada di awal kalimat dan diikuti oleh huruf n, maka dia seharusnya tidak dibaca atau dianggap tidak ada. Jadi kita bacanya knowledge. Sekarang ikuti saya, knowledge atau ni. Dengan kata yang ketiga, knock. Ya, jadi ingat, dia ada tapi tidak diucapkan. Aturan yang kedua adalah huruf H. Kapan H itu? Jadi H itu tidak selalu ada suaranya ya, walaupun ada dalam tulisannya. Ya, so it is written there, but it is not really pronounced. Seperti misalnya dalam kata what, when, atau why. Ya, kapan itu terjadi? Jika kata itu dimulai dari huruf W yang diikuti oleh huruf H, maka H di sana hampir dipastikan tidak pernah dibaca atau tidak diucapkan atau tidak ada suaranya. Ya, yang ketiga adalah huruf W. Ya, nah ini yang sering saya dengar ya. Baik itu bahkan oleh mereka yang sudah lumayan bisa berbahasa Inggris. Sebenarnya kalau dia kata itu berawalan W, kemudian huruf keduanya adalah R, maka huruf W itu tidak pernah dibaca ya. Jadi kita bacanya right, wrong, range. Ya bukan right, wrong ya. Jadi huruf W di sana tidak pernah diucapkan ya. Dia dianggap tidak ada ya. Tapi ingat jika dia bertemu sama huruf R. Kemudian yang keempat adalah suara L. Nah, ini bahkan hampir semua orang Indonesia yang pernah saya dengar bicara kata ini salah mengucapkannya ya. Kata yang pertama ini. Jadi bacanya bukan half, tapi half. Jadi huruf L di sana dianggap tidak ada. Sama dengan walk. Nah, kalau ini jarang saya dengar orang salah ya, dia bahasanya benar. Ini yang juga sering salah, would, ya, could. Jadi saat huruf L itu diletakkan atau berada setelah huruf A, O, dan U, dia jarang sekali
diucapkan. Ya, seperti contoh-contoh kata di layar yang bisa Anda lihat. Kemudian aturan yang kelima itu sounds B, ya, suara B. Ya. Dan ini seringkali orang Indonesia juga salah, ya. Terutama kalau dia sudah dikasih suffix yang lain atau akhiran kata. Jadi jika dia huruf M itu ada setelah huruf B, maka huruf B itu hampir tidak pernah diucapkan. Seperti huruf pertama, kita bacanya calm. Calm. Ya, jadi B itu, suara B itu tidak perlu diucapkan. Jadi begitu dia dijadikan ing form, bacanya bukan combing, tapi coming. Ya. Sama seperti bomb. Ya, bukan bumper gitu ya, tapi bummer. Oke. Climb. Ya, bukan climber, tapi climber. Jadi huruf B di sana dia tidak diucapkan. Kemudian aturan nomor 6, ini huruf W. Ya, huruf W juga terutama ini banyaknya di kata tanya. Jika dia bersanding dengan huruf H, kemudian diikuti oleh huruf O, maka W itu suaranya akan hilang. Yang dibaca justru mulai dari huruf H-nya. Seperti misalnya kata who, ya bukan wu bacanya tapi who. Whom. Ya, kata yang ketiga ini contohnya adalah whose. Ya, perhatikan katanya dia susunan hurufnya adalah WH kemudian O. Kemudian aturan nomor 7 itu adalah silent D. Nah, ini juga yang ya hampir semua orang saya perhatikan mungkin bingung bacanya atau bagaimana. Umumnya salah ya membaca ini. Ya, saya bicara tentang orang Indonesia ya. Jadi saat D itu berada sebelum atau diletakkan sebelum huruf G ya atau huruf M, dia hampir tidak pernah diucapkan. Jadi huruf D ini dianggap tidak ada. Seperti dengan kata budget. Jadi kita bacanya bukan budget, no, that's not the way we pronounce it. Kita bilang budget. Jadi huruf D tidak it's not really pronounced, ya, tidak diucapkan. Kemudian bridge, ya bukan bridge, ya. Jadi remember there is no D sounds there. There is no the sounds, ya. Tidak ada suara dari huruf D itu. Nah, ini yang paling klasik disalahkan. Ya, umumnya saya perhatikan orang Indonesia salah mengucapkan kata ini ya. Bacanya ini bukan Wednesday. Dan ada kata Wednesday sebenarnya dalam bahasa Inggris. Yang benar adalah Wednesday. So remember, in this case, the sounds the, ya suara the ini hilang. Jadi dia tidak diucapkan. Kemudian yang ke-8 adalah huruf C. Nah, kapan dia hilang? Saat dia bertemu sama dengan huruf K, dengan suara K, ya, huruf K dan Q, ya, dalam bahasa Inggris atau key dalam bahasa Indonesia. Seperti kata-kata ini, lock. Jadi cuma satu suara K, ya, enggak perlu di lock, ya, enggak perlu, ya, karena dia huruf K yang terakhir dianggap, maaf, huruf C setelah huruf K ini dianggap tidak ada. Yang dibaca hanya huruf yang setelah setelah huruf C. Jadi block, ya, acquire. Nah, ini yang saya lihat dia selalu mengucapkan dengan acquire. Ya, that's not the way we pronounce it. Ya, cukup satu suara di sana, acquire. Acquire. Ya, gitu caranya baca. Jadi bukan acquire tapi acquire. Ya. Dan ini yang terakhir yang saya bahas hari ini, yaitu kapan huruf G itu tidak dibaca jika dia berada sebelum huruf N dan biasanya berada di akhir kata. Seperti di kata foreign. Ya. Jadi huruf G di sana dianggap tidak ada. Ya, atau contoh yang kedua design. Ya, jadi huruf G di sana dianggap tidak ada. Termasuk juga contoh yang ketiga, sign. Ya. Jadi saya harap setelah ini semuanya merasa lebih percaya diri saat mengucapkan kata. Jangan khawatir jika Anda mengikuti aturan ini. Ya saya tahu kita tidak mungkin bisa menyuarakan suara itu persis seperti native speakers, tapi setidaknya
benar menurut teori atau menurut aturan berbahasa Inggris dan bisa diterima oleh native speaker. Terima kasih sudah menonton. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Dan sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Selamat berjuang belajar bahasa Inggris.